Aksi demonstrasi yang digelar Badan Eksekusi Mahasiswa sebagai respon mahasiswa terhadap putusan MK. Seorang mertua yang membunuh menantu dan cucunya di Pasuruan, Jawa Timur telah ditangani oleh polisi setempat. Perang terus berlanjut, Rumah Sakit Indonesia di Gaza terkena dampak dari ledakan rudal. Selamat pagi pemirsa, selamat pagi Ishika. Selamat pagi Fadia, akhirnya kita berada di hari Jumat. Sebentar lagi akhir pekan ya, dan pastinya kita harus tetap semangat karena Indonesia Newsroom kembali hadir untuk melengkapi informasi Anda di pagi hari ini. Selain 3 berita utama tadi, kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi menarik lainnya bersama saya Ishika Dan saya Fadia. Inilah Indonesia Newsroom selengkapnya. Sembilan hakim konstitusi telah melanggar etik putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi tidak berpengaruh terhadap status percalonan Gibran sebagai cawapres. Kini kita sudah terhubung dengan Syifa yang berada di lapangan. Baiklah Syifa, bagaimana kabar hari ini? Ya, pemirsa, pasca putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK kemarin yang menyatakan bahwa 9 hakim konstitusi telah melanggar etik. Kini tim kampanye nasional Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka menyatakan sikapnya. Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo Gibran, Gustafati, mengatakan putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK tidak berpengaruh terhadap status pencalonan Gibran Rakabuming Raka. TKN Prabowo Gibran juga menyampaikan bahwa timnya berfokus dalam upaya pemenangan dan tidak menghiraukan keputusan MK. Meski memutus dari pelanggaran ringan hingga berat, terkait penanganan perkara uji materi batas usia Capres-Cawapres, MK menyimpulkan bahwa mereka tidak bisa mengoreksi putusan kontroversial MK berkaitan dengan syarat usia minimal Capres-Cawapres. Demikian pemirsa, kembali ke studio. Badan Eksekutif Mahasiswa atau BMSI menggelar aksi demonstrasi di Patung Kuda, Monas, Jakarta Pusat. Aksi hari ini merupakan respon mahasiswa terhadap putusan MK. Untuk melihat situasi terkini, kita langsung saja bergabung dengan Rio Pamungkas yang sudah berada di lokasi. Halo Rio, bagaimana kondisi di aksi demo hari ini? Oke, baiklah pemirsa, kali ini saya sudah berada tepat di sebelah Patung Kuda yang berada di Jakarta Pusat, depan Monas. Nah, pada hari ini, Jumat 20 Oktober 2023, akan diadakan demonstrasi yang dilakukan oleh Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia yang diperkirakan akan hadir sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia. Nah, kita bisa melihat di belakang saya ini sudah banyak masa demonstran yang datang untuk demo pada hari ini. Nah, demonstrasi hari ini merupakan respon dari putusan MK dan sekaligus juga bertepatan dengan 9 tahun masa jabatan Jokowi yang mahasiswa nilai mengkhianati reformasi. Nah, untuk mengamankan demo pada hari ini, sudah ada sebanyak 1.611 personil gabungan yang dikerahkan untuk mengamankan aksi pada hari ini. Rio Putra Pamungkas melaporkan. Seorang mertua tega membunuh menantu dan calon cucunya di Pasuruan, Jawa Timur. Kini peristiwa tersebut sudah ditangani langsung oleh polisi setempat. Pria Parubaya bernama Khairi berusia 52 tahun di Purwodadi, Pasuruan, Jawa Timur, nekat menggorok menantu perempuannya Fitriana Muniro berusia 23 tahun yang tengah hamil 7 bulan. Aksi biadab itu dilakukan pelaku di rumahnya yang berada di Dusun Belimbing, Desa Pararejo, Kecamatan Purwodadi pada Selasa 31 Oktober 2023. Aksi itu dilakukan pelaku sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Barat. Korban ditemukan bersimpah darah di kasur oleh suaminya Sueb. Sueb yang baru saja pulang kerja berteriak histeris melihat istrinya Fitriana Almuniro tergeletak di kasur bersimpah darah. Dengan adanya luka di area leher korban diduga dibunuh dengan menggunakan senjata tajam. Saat kejadian, korban memang sedang di rumah bersama mertuanya, sedangkan suaminya sedang bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Korban meninggal dalam perjalanan menuju Puskesmas Purwodadi. Dugaan kuat korban kehabisan darah sehingga nyawanya tidak tertolong. Kapolsek Purwodadi, AKP Pujianto menyebut pihaknya sudah mengamankan pelaku yang diduga kuat tega membunuh anak menantunya sendiri.
Rumah Sakit Indonesia di Gaza mengalami kerusakan setelah terkena dampak dari ledakan rudal yang diluncurkan Israel. Informasinya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini, tetaplah di Indonesia Newsroom. Sekarang Universitas Al-Azhar Indonesia punya program S2. Ada program Magister Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Komunikasi. Daftar sekarang. Kembali di Indonesia Newsroom, pemirsa, memanasnya perang Israel-Hamas ikut mengancam tenaga medis Indonesia maupun Palestina di Gaza. Militer Israel menuding militan Hamas gunakan rumah sakit sebagai tameng hidup. Perang yang tak kunjung usai membuat dampak dari perang semakin meluas. Setelah sebelumnya banyak menyasar rumah warga, kini ledakan rudal banyak mendekati area rumah sakit. Seperti pada 5 November, Kepala Rumah Sakit Indonesia di jalur Gaza, Dr. Atif Al-Qaud, meminta pemerintah Indonesia menekan negara-negara barat, PBB, dan Israel agar serangan yang dampaknya terasa hingga rumah sakit segera berhenti. Menurut relawan di jalur Gaza, rudal Israel sudah beberapa kali menyasar lokasi dekat rumah sakit Indonesia. Selain rumah sakit Indonesia di jalur Gaza, ada sejumlah rumah sakit lain, seperti rumah sakit terbesar Ashifa dan rumah sakit Syekh Ahmad yang didanai Qatar. Sesuai hukum humaniter internasional, rumah sakit termasuk di antara infrastruktur sipil yang tidak boleh menjadi sasaran ofensif militer. Tapi menurut militer Israel, kelompok militan Hamas sengaja menempatkan anggotanya dekat dengan pasukan medis. Menurut pihak rumah sakit, selain 250 pasien rawat inap, Rumah Sakit Indonesia juga menjadi tempat berlindung sekitar 5.000 warga Gaza. Liga Mahasiswa Cabang Olahraga Basket baru saja diadakan di Jakarta. Turnamen ini diikuti oleh sekitar 33 universitas di Indonesia. Meliput langsung dari Gor Otista, Jakarta Timur, Liga Mahasiswa yang diikuti 33 universitas yang ada di Indonesia yang menampilkan cabang olahraga basket yang berlangsung dari tanggal 12 Oktober sampai dengan 21 Oktober 2023. Untuk fase kualifikasi regional 1 yang diadakan di Jakarta ini menampilkan 16 tim putra dan juga 8 tim putri. Lalu dilanjutkan pada tanggal 26 Oktober sampai dengan 4 November di Yogyakarta nanti. Saya Muhammad Raka Muyasar melaporkan. Buat Anda penyuka petualangan dan tantangan, kami akan merekomendasikan sebuah tempat wisata horor menarik yang tidak hanya menegangkan namun juga seru. Namanya adalah Pandora Experience. Di wahana ini, para pengunjung akan diajak untuk memecahkan misteri dan juga dituntut untuk bisa bekerja sama dalam tim. Ingin berlibur sambil menguji adrenalin? Coba datang ke wahana yang satu ini, Pandora Experience. Terletak di Tunes Plaza, Selipi, Jakarta Barat, wahana ini sangat cocok loh untuk kamu yang menyukai tantangan. Di wahana zombie ini, kita akan diajak berpetualang memecahkan misteri dan mencari jalan keluar dari gedung yang berisikan para zombie. Di dalam gedung yang gelap, pengunjung akan dituntut untuk bisa bekerja dalam tim. Tapi nggak perlu khawatir, ada game master yang akan menuntun kamu di setiap levelnya. Dengan harga tiket hanya Rp75.000 per orang, kamu sudah bisa merasakan keseruan selama 45 menit. Wahana ini diadakan mulai dari tanggal 6 Oktober hingga 19 November 2023. Jadi itu dia sedikit cuplikan permainan zombie di Pandora Box Jakarta. Bagi kalian yang berminat, jangan lupa datang ke Pandora Box Jakarta ya. Saya Syifa, kembali ke studio. Apple akhirnya telah meluncurkan produk terbarunya di tahun ini. Informasinya akan kami sampaikan usai jeda berikut ini. Tetaplah di Indonesia Newsroom.
Sekarang Universitas Al-Azhar Indonesia punya program S2. Ada program Magister Ilmu Hukum dan Magister Ilmu Komunikasi. Daftar sekarang. Dengan berbagai fitur terbaru, kehadiran iPhone 15 ini sangat dinanti-nanti oleh masyarakat. Tak jarang dari mereka rela merogoh kocek yang cukup dalam untuk mendapatkan smartphone terbaru ini. Tahun ini, Apple menghadirkan produk terbaru mereka dengan berbagai peningkatan fitur dan teknologi yang menakjubkan di seri iPhone 15 terbaru. Salah satu fitur paling mencolok adalah tampilan layar yang diperbarui. iPhone 15 hadir dengan layar Super Retina HDR Pro yang lebih besar, lebih cerah, dan lebih tajam daripada sebelumnya. Selain itu, Apple telah meningkatkan kemampuan kamera pada iPhone 15 dengan teknologi kamera terbaru dan pengolahan gambar yang telah ditingkatkan. Pengguna dapat mengambil foto dan video yang lebih indah daripada sebelumnya. Apple juga mengimplementasikan port Type-C di line-up smartphone-nya. Kali ini untuk pengisian daya dan transfer data agar lebih fleksibel, menggantikan Lightning yang telah menemani selama 11 tahun. Bingung mau makan siang di mana? Kulineran di Uma Uma Cafe bisa menjadi salah satu pilihan yang wajib kamu coba. Tempat kuliner ini menjanjikan konsep yang unik dengan nuansa dan juga berbagai makanan yang akan membuat para pengunjung merasa sedang berada di rumah nenek. Kali ini Syifa akan memberi rekomendasi menarik yang ada di sekitar Jakarta Selatan. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Syifa. Kali ini saya berada di salah satu restoran unik yang berlokasi di Melawai, Jakarta Selatan. Di mana restoran ini memberikan nuansa seperti di rumah nenek loh. Wah, unik banget kan? Daripada penasaran, yuk masuk aja. Sesuai dengan namanya, kafe ini memiliki keunikan daripada kafe-kafe pada umumnya. Kafe ini menyediakan suasana dan juga makanan yang membuat kita para pengunjung merasa seperti di rumah nenek, di mana suasana yang sederhana, nyaman, dan juga tenang dapat kita rasakan di kafe ini. Nah, pemirsa, ini adalah menu yang saya pesan di Uma Oma. Tampilan makanan dan rasa yang sederhana membuat kita seperti sedang menyantap makanan masakan nenek saat kita masih kecil, membuat rindu saya terhadap masakan nenek sedikit terobati. Pemirsa, bagaimana? Sudah cukup mengobatin rindu terhadap rumah Oma belum? Bagi kalian yang ingin berkunjung, bisa datang setiap hari ke rumah Oma pukul 10 pagi hingga 10 malam. Bersama saya Syifa, kembali ke studio. Tempat wisata Kota Tua Jakarta ternyata hingga kini masih menjadi salah satu tempat wisata favorit warga Jakarta. Sebagian dari pengunjung bahkan menjadikan kawasan Kotu sebagai tempat belajar sejarah. Kota Tua selalu menjadi tempat untuk berwisata bagi para penduduk dari berbagai daerah. Nah, kali ini saya akan mengajak kalian untuk melihat sekitar di Museum Fathahillah. Dapat dilihat permisa di belakang saya bahwa tempat kota wisata ini seringkali menjadi tempat bagi para wisatawan untuk mengenal sejarah kota lebih dalam. Saat memasuki museum, kita akan melihat sejarah Batavia yang masih sangat tersimpan rapi, seperti replika prasasti Tugu, replika prasasti Ceretewun, meja bundar yang dahulu merupakan ruang sidang Dewan Tertinggi Hindia Belanda. Dan tak hanya itu, bahkan kalian dapat melihat penjara bawah tanah yang merupakan tempat para tawanan ditahan setelah dihukum di lapangan. Jadi bagaimana permisa? Apakah kalian tertarik untuk mengunjungi Kota Tua? Demikian informasi yang bisa saya sampaikan. Saya Miftah Ujana, kembali ke studio. Ya pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup Indonesia Newsroom untuk hari ini. Saya Fadia Salwa dan rekan saya Isyika Salsabila pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.